Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lembaga Keuangan Mikro. Pertama, pengertian lembaga keuangan mikro. Sebelum membahas mengenai lembaga keuangan mikro, terlebih dahulu kita harus mengenal lembaga keuangan itu sendiri. Lembaga keuangan adalah lembaga atau badan yang kegiatannya menarik hasil dari dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro juga melaksanakan simpan pinjam, yang aktivitasnya di samping memberikan pinjaman, namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keuangan mikro atau microfinance sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang saya bahas adalah asas dan tujuan lembaga keuangan. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan mikro. Yang kedua adalah kebersamaan. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga adalah kemandirian, suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak ketergantungan pada pihak lain, terutama dari sumber daya manusia sendiri maupun permodalnya itu tidak bergantung. Yang keempat adalah kemudahan. Jadi penyimpanan ini dimudahkan dalam lembaga keuangan, suatu lembaga keuangan. Jadi tidak ribet dan secara instan seperti itu ya. Yang kelima adalah keterbukaan, yaitu adalah antara masyarakat yang mau menyimpan dengan lembaga keuangan itu mempunyai kesepakatan, mempunyai keterbukaan sendiri dan tidak ada keganjalan dari kesepakatan yang sudah disepakatin. Yang keenam adalah pemerataan, yaitu adalah pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin. Jadi tidak hanya orang kaya, orang miskin, jadi seluruh. Yang ketujuh adalah keberlanjutan, yaitu adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi lembaga keuangan sendiri itu bisa diteruskan tanpa ada batasan waktunya. Yang kedelapan adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu adalah bisa kita pahami itu berguna bagi masyarakat miskin ya, dan juga berpenghasilan, menghasilkan dari penyimpanan yang kita tabungkan di lembaga keuangan mikro sendiri. Dan tujuannya itu ada 3, yaitu adalah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua adalah mampu meningkatkan keberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini saya contohkan lembaga keuangan mikro itu ada sedikit contoh. Yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah BMT atau Baitul Mal wa Tanwin. Di sini pasti kalian tidak asing ya dengan nama-nama tersebut. Nah, yang membedakan dari koperasi dengan Baitul Mal itu adalah syariah. Jadi BMT itu adalah lembaga keuangan syariah non perbankan. Tapi sedangkan koperasi itu adalah lembaga keuangan mikro non perbankan tapi tidak syariah. Jadi beda ya antara keduanya. Jadi kita bisa menabung di BMT atau kita bisa menabung di koperasi, tapi fungsi dan tujuannya itu juga sama-sama tapi sedikit berbeda kalau kita pahami lebih lanjut seperti itu.
Peran dan jenis lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau biasa disebut LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Keberadaan LKM menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Tanpa akses yang cukup pada LKM, hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri, yang sangat terbatas atau pada lembaga keuangan informal seperti rentenir. Peran lembaga keuangan mikro, yang pertama, membantu mengatasi kemiskinan. Meski jumlahnya terus menurun, kemiskinan menjadi masalah klasik yang perlu ditangani dengan seksama. Dengan keberadaan lembaga keuangan mikro atau LKM ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk modal usaha. Hal ini tentunya akan bisa meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Peran yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan bisa mengatasi masalah kemiskinan masyarakat. Dengan memberikan kredit kepada usaha mikro, diharapkan banyak pengangguran yang bisa masuk dalam dunia kerja. Kemajuan usaha mikro diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jenis-jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia. Yang pertama, lembaga keuangan mikro formal. Pengusaha yang ingin mengajukan pinjaman dengan plafon yang tidak terlalu besar, biasanya akan mengajukan pinjaman ke bank, karena dikelola oleh bank besar. Maka, pinjaman jenis ini diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua, lembaga keuangan mikro semi formal. Lembaga keuangan yang dalam operasionalnya diatur oleh lembaga regulator Indonesia. Namun pengawasan lembaga keuangan seperti ini dilakukan secara mandiri. Yang ketiga, lembaga non-formal. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, lembaga keuangan non-formal biasanya tidak memiliki dasar hukum dan kerangka yang jelas. Berbagai jenis lembaga keuangan mikro tersebut bisa membantu pengusaha untuk meraih kesuksesan. Selain mendapatkan bantuan keuangan, pengusaha yang ingin sukses juga harus memanfaatkan layanan dari head system. Head system itu sendiri merupakan perusahaan akuntansi yang memberikan aneka jenis layanan seperti jasa akuntansi, perpajakan, tax planning, riset pasar, sosial media, dan lain-lain. Baik, itulah sedikit penjelasan dari kelompok 8 mengenai lembaga keuangan mikro atau LKM. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata yang kita ucapkan dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.